Mas boleh nggak? Gitu. Paling dia tanya mau buat apa fotonya, gitu. Ya udah, komunikasi udah terbuka, gitu. Diteruskan aja. Biasanya kalau kita jujur, buat apa, orang yakin, ya udah itu udah terbuka. Ketika komunikasi udah terbuka, secara tidak langsung dia udah memberi izin, ya udah kita bisa motret dengan gestur-gestur yang mereka tidak terganggu oleh kehadiran kita. Gitu. Oke. Kayak gitu. Gitu ya Mas. Ini dari Mas Ardani nih, Mas Bia, foto liputan olahraga di mana dan cabang olahraga apa yang paling berkesan? Di Beijing motret tenis meja. Kenapa? Karena aku baru pertama kali motret tenis meja. Aku pertama kali motret olahraga, pertama kali motret ketika dibagi itu aku dapat bulu tangkis dan tenis meja. Dan yang aku tahu tenis meja itu susah banget motretnya gitu, apalagi kalau melihat foto-foto orang-orang itu canggih-canggih, wih gimana itu ya gitu. Nah itu berkesan banget buat aku. Jadi mereka masih latihan, aku udah ke situ. Aku nggak motret, aku cuma lihat-lihat orang motret. Oh ngambilnya dari sudut sana. Nah, oh orang itu dari sudut. Misalnya ada beberapa ngumpul di sudut itu motret. Aku nggak motret, aku cuma lihat mereka motret ketika latihan. Terus ketika mereka nggak motret, aku tanya, aku boleh lihat nggak hasilnya kayak apa gitu. Dan fotografer olahraga itu semuanya open mind, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nggak tahu, kita mau tanya, pasti dijawab dengan senang hati, gitu. Dan mereka jelasin, aku tanya, boleh lihat hasilnya nggak? Jadi dari sudut sini aku tahu, oh hasilnya kayak gini. Oh oke, aku bilang, oh terima kasih. Aku bilang terus terang, aku nggak pernah motret tenis meja. Jadi aku pengen tahu di mana sebaiknya motret tenis meja. Dan yang aku tanya itu orang Amerika namanya Charlie Riddle. Ternyata dia kerja buat AP dan dia jelasin, oh tenis meja itu yang bagus dari sudut sini, dari sudut situ, dari sudut situ gitu. Terus aku tanya, pakai lensa berapa biasanya? Oh kalau dari sini harus 400. Kalau kamu dari situ bisa pakai 300. Kalau kamu pingin dari atas, kamu harus pakai 300 atau 200 gitu. Dia jelasin gitu. Dan ternyata motret tenis meja itu susah. Tapi menyenangkan gitu. Begitu dapet, oh kayak gini. Itu. Itu yang paling menyenangkan. Gitu ya Pak Ade Ardani. Gitu. Di Beijing tenis meja itu jawabannya. Ini dari Mas Saburyono. Om Bea, apakah editing termasuk dalam bidang seni? Editing itu termasuk dalam bukan bidang seni, tapi editing itu membutuhkan feeling, gitu. Komposisi itu membantu kita menemukan feeling. Kalau buat aku, membantu kita menemukan feeling. Tidak semua teori komposisi itu harus diikuti, gitu. Tapi teori komposisi itu membantu kita menemukan feeling yang kita mau. Apakah itu masuk dalam bidang seni? Aku nggak tahu, gitu. Oke. Terus itu ya, ini dari Mas Agung nih, Mas Agung Crispy Mandoyo. Oh mau nanya, memotret yang menyenangkan buat diri sendiri itu gampangnya seperti apa sih? Gitu. Waduh, pertanyaannya susah sih Mas. Menyenangkan buat sendiri itu gampangnya seperti apa? Gampangnya gini. Kita gampang, kalau aku gampangnya aku itu men-challenge diri sendiri. Men-challenge-nya itu, kalau aku motret, aku biasanya melihat dulu Mas. Lihat dulu
oh kayak gini, situasinya gini gitu. Mana ya, Fik? Contohnya ini deh. Mana contohnya? Ini contohnya. Ini anak-anak lihat layar tancap. Ya kan? Nah, Ya. aku biasanya lihat kalau dari belakang kayak gimana, kalau dari depan mereka gimana. Terus akhirnya, oh aku dari depan deh karena ada air, jadi ada keluar bayangannya gitu. Tapi muka anak-anak itu otomatis menjadi agak terang karena dapat pantulan sinar dari layar yang putih itu. Tapi yang aku dapat cuman muka sama warna biru itu kan di atas warna proyektor itu. Iya. Terus aku lihat lagi, oh ada motor lewat. Wah ini sinar motornya ini cakep nih. Tapi aku harus dapat yang merah. Nah aku men-challenge gitu. Dapat nggak aku nanti warna merah ya? Jadi aku cuma nunggu di situ, duduk dulu di situ. Anak-anak itu biasanya masih ngelihat aku. Ketika filmnya makin seru ya mereka makin cuek gitu. Nah lalu aku cuma nunggu ada motor lewat. Ketika motor lewat ya itu tak foto, ceret gitu. Nah, aku kan udah bayangin tadi kalau motor lewat itu sinar merahnya itu bagus buat mengimbangi warna biru gitu kan. Aku men-challenge aku sendiri. Nah, ketika itu jadi lalu aku lihat, aku dapat nggak warna merahnya gitu. Terus ketika dapat, wah itu udah bikin aku seneng gitu. Aku men-challenge aku sendiri dan berhasil. Dan itu membuat aku seneng gitu. Gitu ya Mas Agung. Jadi mencari sendiri-sendiri. Aku nggak melihat orang lain bagaimana mereka motret terus harus kayak apa, apakah harus kayak si A, apakah harus kayak si B, enggak gitu. Foto-foto punya si A, si B itu cuma buat referensi aja gitu. Oke. Itu Mas. Ini kayak gini. Ini menyenangkan aku sendiri juga, Mas. Jadi di rumah itu ada kebiasaan kalau kita dapat duit kembalian, duit itu kita cuci, gitu. Terus pas aku mandi, oh cakep kali ya, duitnya tak cuci di sini aja bukan di wastafel. Jadi aku sama mandi bawa kamera, bawa duit-duit yang mau tak cuci. Terus tak cuci di situ, tak tempelin di tembok. Nah ini cakep nih di foto. Gitu. Ya, ini untuk menyenangkan aku sendiri gitu. Aku nggak melihat itu pada orang lain nggak seneng nggak apa-apa, tapi aku seneng karena wah cakep nih cara mencuci uang yang berbeda. Kalau orang-orang mencuci uang dengan bikin bisnis, aku mencuci uang di kamar mandi gitu. Itu bagian dari bahwa itu menyenangkan diriku sendiri gitu. Oke. Itu ya Mas Agung jawabannya. Kejawab nggak kira-kira? Harusnya udah jelas itu. Ya nggak Mas Bimo? Kalau nggak kita balik ke Tumprak Sewu Mas Bimo. Dari Mas Pradirwan, biasanya speed berapa Om minimal untuk tenis meja? 1.000, 2.000, berkisar 1.000 sampai 2.000. Untuk dapat freeze-nya ya? Minimal itu 1.000. Kalau mau dapat freeze-nya minimal 1.000. Kalau mau blur, mau bolanya bergerak, ya kita harus nyoba tuh. Aku belum pernah tapi karena agak susah. Karena momennya cepet banget. Kalau mobil balapan masih gampang, masih dicari tuh. Orang lari masih bisa dicari. Kalau tenis meja agak susah. Bolanya, iya. Itu mungkin jawabannya itu ya 1.000 sampai 2.000 tadi ya.
Oke, ini Mas WK bisa lagi. Om Bea lebih suka kamera di setel auto ISO atau ISO tertentu? Alasannya kenapa? Gitu. Kalau saya sekarang lebih ISO suka ngatur tertentu. ISO. Oh, ISO tertentu. Oke. Iya, ISO tertentu karena kalau aku misalnya kenapa? Karena mana yang mau tak prioritaskan, diafragmanya atau speednya gitu. Kalau aku auto ISO itu nggak bisa diatur. Aku pingin freeze misalnya. Kalau di auto ISO ya nggak bisa kayak gitu. Kita mesti taruh di harga tertentu gitu. Oke, itu ya Mas Wika. Kalau Mas Kiki nanya ini, Om Bea lebih suka motif dari jarak dekat atau jarak jauh, Om? Kalau aku jarak dekat. Makanya lensanya 35 sama 50. Iya. Itu lensanya jurnalis, ya. Oke, dari Mas Abi Wardana, Om ada tipsnya nggak untuk merangkai foto agar bercerita? Tipsnya itu dari awal. Kita mau cerita apa, itu kita harus tahu, gitu. Kalau kita udah tahu kita mau cerita apa, lalu ya udah kita tinggal nyusun kita mau motret apa. Itu sebetulnya kayak bikin film sebetulnya. Kayak kita bikin apa ya? Storyboard lah, storyboard yang ecek-ecek gitu. Iya. Gitu. Oke. Ini pertanyaan banyak. Kita tinggal 15 menit. Dari Bintang Foto. Kalau liputan gempa bumi, apa saja yang penting dalam liputan, Om? Misalnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi urutan-urutan ya mungkin ya. Liputan gempa bumi itu selalu berhubungan dengan manusia. Manusia yang terkena dampak gempa buminya. Gitu. Kalau hari pertama di tempat gempa bumi, hari kedua di rumah sakit, hari ketiga mungkin di rumah orang-orang yang terdampak itu. Kita lebih masuk lagi, lebih personal. Gitu. Dan biasanya berkembang sama situasi gitu. Kalau hari kedua lalu kita menemukan sebuah cerita yang menarik, penggalian di reruntuhan kita mau ikutin ya kita bisa ke sana juga gitu. Oke. Iya kayak gitu kira-kira. Dari itu ya Mas Bintang Foto. Ini dari pertanyaan dari Mas Suherlan Rian. Om Bea pernah motret momen yang sama di waktu yang berbeda enggak? Terus moodnya masih tetap menyenangkan atau bagaimana? Motret gimana? Motret gimana? Motret momen yang sama di waktu yang berbeda. Momen yang sama di waktu yang berbeda. Maksudnya gimana ya? Oh mungkin motret. Contohnya motret kayak peristiwa yang sama itu ditugasin lagi motret presiden lagi nerima tamu, ya kan? Mungkin di tempat yang ini, terus presiden nerima tamu di tempat yang lain gitu. Kan momennya sama, cuman di waktu yang berbeda. Masih menyenangkan nggak moodnya? Moodnya masih menyenangkan nggak? Gitu. Kalau di peristiwanya sendiri mungkin moodnya biasa aja, nggak menyenangkan. Maksudnya, oke, ini foto standar gitu. Foto standar. Yang pertama kita harus dapat foto standar. Ketika foto standar udah dapat, berarti aman dong. Nah lalu di situ kita men-challenge diri sendiri, mencari foto sesuatu yang berbeda gitu. Misalnya lebih tight, lebih padat lagi gitu. Atau misalnya cari sudut yang lain, bisa nggak gitu. Nah itu biasanya yang bikin mood naik. Tapi kalau ketika peristiwanya, ini peristiwa ini, berarti aku harus dapat foto ini sebagai standar. Ya udah, itu dulu yang dikejar gitu. Ketika itu udah dapat, lalu kita
men-challenge diri sendiri untuk dapat foto yang berbeda. Nah, di situ biasanya moodnya keluar. Terlepas dapat atau enggak, tapi men-challenge diri sendiri itu membuat kita selalu menaikkan kemampuan kita untuk memotret gitu. Oke. Nah, Kok freeze? Wah, Mas Bea salah pencet nih. Jadi freeze. Mas Bea. halo. Nah, Iya. Terus pencet ya. Iya. Oke. Halo Ibong, apa kabar Ibong? Nah, oke, terus dari Joko Purwanto, milih ngambil banyak gambar, terus pilih nanti atau pilih momen aja, Mas Bea? Gimana? Itu, Mas Bea tuh kalau motret lebih banyak ngebus atau pilih momen aja? Maksudnya pilih motret banyak, pilih atau milih-milih momen aja gitu. Oh, aku milih-milih momen. Kalau aku melihat momen. Kalau momen itu momen yang aku mau, oh ini, baru ketika momen terjadi itu aku burst. Itu. Milih momen dulu yang pertama ya. Iya. Kenapa lalu aku burst? Karena itu kelebihan kamera zaman sekarang, bisa di burst. Jadi momen itu akan tampil lebih sempurna gitu. Kalau zaman dulu kan enggak, kita harus menghitung pas kapan kita mau motret. Karena kita cuma dapat satu klik, habis itu kokang, habis itu klik lain gitu kan. Betul. Kayak gitu. Oke, ini dari Mas Abiwardana lagi. Dalam pembuatan foto story, perlukah kita memvisualkan informasi dari narasumber? Atau seperti apa, Om? Dalam foto story kenapa? Perlukah kita memvisualkan informasi dari narasumber? Oh, kalau informasi itu penting ya perlu. Misalnya kakinya cacat gitu. Kita nggak perlu bilang di story, tapi kita foto kakinya cacat gitu. Oke. Kayak gitu. Oh, ada pertanyaan nih. Mana? Mas Bea masih di Reuters. Weh, aku udah pensiun akhir 2018. Sekarang jadi anak buahnya udah Dodi aku. Yang benar. Kalau gitu ikut ke Padang dong. Aku nyari orang buat ke Padang mau naik mobil ya. Wah, mantep tuh. Malas nyetir sendiri. Masa bukan nyetir sendiri, nggak ada temen apa ya, nggak seru. Oke, ada pertanyaan lagi. Coba. Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan. Oke. Oh, ini ada pertanyaan. Ada. Om, seberapa penting riset dalam foto story? Wah, penting banget. Makin banyak riset, makin banyak yang kita tahu, foto kita akan semakin bagus. Pasti itu. Kemarin aku jadi hostnya webinarnya Fuji itu, fotografernya Luca Locatelli gitu. Iya gue dengar tuh. Iya, dia juara World Press Photo 2 kali ya. Terus dia dapat World Sony
Sony Award. Terus tahun ini juga dia dapat Oscar Barnack Leica Award gitu. Padahal dia pakai Fuji, ya kan? Gitu. Fotonya memang bagus, gitu. Dan tahu nggak apa yang dilakukan? Dia riset selama 2 tahun, memotretnya 2 bulan, jadi 1 story. Gitu. Apa yang dilakukan? Dia membuka kemungkinan bekerja sama dengan periset dan peneliti-peneliti. Lalu ketika dia menemukan story, dia menulis story, dan dia membuka story itu untuk umum dan memancing orang untuk berdebat secara serius terhadap story-nya. Jadi dia memancing orang untuk berdebat secara serius itu untuk memperuncing ceritanya, gitu. Nah, ketika ceritanya udah jadi, baru dia eksekusi memotretnya, gitu. Apa judulnya kemarin ya? Jadi gitu kira-kira. Dia membuat riset, lalu mengajak bekerja sama peneliti-peneliti, membuat story, lalu story-nya dibuka kepada umum, kayak seperti jurnal gitu, dan memancing debat serius untuk ceritanya itu. Ketika ceritanya jadi, lalu ceritanya dia jual kepada media-media, siapa yang mau membiayai pemotretan ini, gitu. Dan kebetulan karena dia udah beberapa kali memotret untuk National Geographic membiayai pemotretan yang dia butuhkan untuk ceritanya itu, gitu. Di situ menunjukkan bahwa story itu sangat penting, riset itu sangat penting. Riset itu sangat penting, gitu. Gitu ya Mas Abi Wardana. Riset itu yang utama. Kalau Mas Bea mau bikin sebuah story, pasti Mas Bea melakukan riset dulu. Circular ekonomi. Iya. The End of Trash judulnya. The End of Trash, Circular Economy Solution. Jadi sampah-sampah itu diputar lagi untuk sesuatu yang berguna, untuk menjadi barang jadi lagi dan bisa dijual, gitu. Oke. Ini dari Andi Zamrud. Untuk menghasilkan foto yang baik itu karakteristiknya seperti apa? Untuk menghasilkan foto yang baik, karakteristik. Wah, susah tuh jawabnya. Tergantung kita mau menampilkan apa sih sebetulnya. Karakteristik itu harus seperti apa yang kita mau. Cerita itu mau tampil seperti apa, gitu. Agak susah jawabannya, karena terlalu umum. Ada yang lebih spesifik? Foto apa dulu ya, foto yang baik itu? Iya. Oke. Tentang sustainable living dari banyak segi dan aspek kehidupan, kalau aku nangkapnya Om. Oh, yang luka itu ya, yang kemarin. Oke, teman-teman, kita sudah 2 menit lagi menuju 2 jam ya. Mungkin Mas Bea ada yang mau disampaikan untuk penutup malam ini? Oh ya, seperti topiknya aja. Memotret itu menyenangkan. Jadi ketika berangkat motret, jangan punya tekanan apapun gitu, karena kita senang motret. Jadi ketika motret jangan punya tekanan apapun. Misalnya kita punya teman si A, fotonya si A itu lebih bagus, gitu. Kita nggak perlu, wah fotoku lebih jelek nih, minder atau apa, nggak perlu, karena
Karena kita motret itu mau seneng gitu. Oke, dia bisa lebih bagus. Kalau kita berpikiran positif, bagaimana dia bisa bagus fotonya? Oh, dia belajar ini, aku tak belajar itu juga supaya fotoku bagus seperti dia gitu. Ketika kita membuka pikiran positif, kita belajar seperti itu dan foto kita bagus, yang dapat untungnya kan kita sendiri gitu. Tapi ujung-ujungnya kan kita seneng, fotoku bagus nih sekarang seperti si A gitu. Kayak gitu. Jadi main positif itu harus ada di depan supaya kita seneng dan tetap seneng motret gitu, walaupun hasilnya jelek. Oh ya, udah nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi supaya aku lebih bagus gitu. Sekarang dicari caranya bagaimana supaya lebih bagus, gitu. Minimal awalnya itu udah senang dulu ya, merasa senang. Itu udah awalnya senang, membuat aura positif. Kalau seneng itu ada di depan kita dan di hati kita, otomatis kreativitas itu akan timbul. Ketika kita melihat sesuatu itu kita akan, itu cakep nuh kalau diginiin, itu cakep kalau diginiin gitu. Karena pikiran kita terbuka gitu. Itu kira-kira Om Dodi semuanya. Oke, makasih Mas Bea untuk ceritanya malam ini ya, sangat menginspirasi banget. Yang jelas pesan-pesan itu sudah tersampaikan kepada teman-teman ya. Memotret baik itu buat hobi ataupun pekerjaan harus menyenangkan buat diri kita sendiri dulu yang awal ya. Jangan sampai ada tekanan atau bagaimanapun. Jadi walaupun sebuah pekerjaan tetap harus menyenangkan. Karena dengan hal yang menyenangkan, ide dan kreativitas itu akan terbuka lebar buat kita. Sehingga outputnya akan jadi benar-benar maksimal. Mungkin demikian dulu acara obras kita malam ini. Sudah 2 jam kita nemenin teman-teman di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Pertama buat Mas Bea, juga sama seluruh teman-teman yang hadir di silaturahmi kita ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab atau bagaimanapun, nanti bisa di DM langsung ya. Insya Allah kita ketemu lagi Senin depan ya. Aku besok pagi harus rapid test dulu karena mau naik pesawat. Gaya lah, naik pesawat pertama di masa pandemi. Naik pesawat kemana? Ke Padang. Nggak ada teman. Bawa mobil kini, naik pesawat aja udah. Di badan juga masih remuk, baru pulang dari Lumajang, Bromo. Tapi nggak apa-apa, ini semangat lagi karena ada obras, semangat lagi. Tadi udah teler banget, tapi ketemu teman-teman, ya itu tadi, obras sesuatu yang menyenangkan. Lihat idola saya ngobrol, bertemu teman-teman, itu membahagiakan buat saya. Jadi buat semangat lagi. Ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa. Tinggal beberapa detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.